Gue harap gue tahu hal ini lebih awal, apalagi ketika gue memulai dari titik yang gue adalah skinny fat. Skinny fat itu mungkin terdengar sedikit aneh ya buat kalian. Gimana caranya kita bisa kurus tapi juga gemuk dalam waktu yang bersamaan? Sebenarnya kondisi ini menunjukkan bahwa kalian itu mempunyai massa otot yang kurang ditambah dengan body fat atau kadar lemak yang cukup tinggi. Kemungkinan besar skinny fat ini akan jauh lebih terlihat untuk kalian yang memang penyebaran lemaknya banyakan di perut. Dimana mungkin kalian lihat lengan kalian itu kurang gede, kaki kalian kurang gede, tapi cuma perut kalian yang buncit. Jadi blueprint ini atau video ini akan gue bagi menjadi beberapa bagian ya. Semuanya akan menjadi langkah secara struktural gimana kalian bisa untuk dari skinny fat jadi lebih atletik dan lebih berisi. Problem paling utama dari skinny fat menurut gue adalah bukan fatnya, tapi lebih ke lack of muscle mass atau kurangnya massa otot kalian. Jadi langkah yang harus sesegera mungkin kalian lakukan itu adalah memperbesar massa otot kalian. Hal pertama yang paling penting untuk kalian lakukan udah jelas adalah latihan. Latihannya seperti apa? Apa lari atau jumping jacks atau muay thai atau yang mana? Jawabannya adalah resistance training. Resistance training itu adalah sebuah latihan, kalau kalian mau simple yaitu latihan beban ya, angkat-angkat beban ataupun calisthenics. Jadi resistance training itu merupakan latihan yang memberikan tegangan atau tension ke otot agar otot ini bisa semakin besar. Dan dalam perjalanan kalian harus mengaplikasikan sebuah sistem yang progresif. Maksudnya di sini adalah kalian sebisa mungkin menjadi semakin kuat dari minggu ke minggu, dari latihan ke latihan, dan dari bulan ke bulan. Mungkin prosesnya akan panjang di mana kalian ngerasa kalian lemas pada satu hari, minggu depan jadi lebih kuat lagi, dari lebih kuat lagi. Yang intinya adalah sebenarnya jika kalian tarik garis dari minggu ke minggu, kalian tetap melihat kenaikan performa. Jadi kenaikan atau progres dari latihan kalian ini menandakan bahwa otot kalian itu beradaptasi. Dan otot yang semakin kuat, kemungkinan besar juga adalah otot yang semakin besar. Untuk makanan sendiri, kita makannya di mana nih untuk menaikkan massa otot? Jawabannya adalah di sedikit kalori surplus. Loh, bukannya kalau misalkan gua kalori surplus nanti makin gemuk ya? Nah, kita makan di kalori surplus yang tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena sebenarnya kalori surplus yang terlalu tinggi juga nggak akan memberikan kenaikan massa otot yang lebih cepat. Menurut gua kalori surplus di atas kalori maintenance sekitar 300 kalori aja itu udah cukup untuk membangun massa otot secara optimal. Loh, kenapa nggak maintenance kalori aja? Jadi kan kita body recomp tuh. Jawabannya sebenarnya boleh aja kalian makan di kalori maintenance atau kita biasa bilang body recomp. Cuma kalian harus sadar bahwa prosesnya ini akan memakan waktu yang cukup lama dan kalian harus lebih sabar. Dan studi sudah menunjukkan bahwa surplus itu akan membuat latihan kalian jadi keras dan juga akan membuat kalian itu berprogres lebih cepat dalam hal membangun otot. Sekali lagi ya, perlu gue ingatkan jangan surplus yang berlebihan karena ini akan malah memperparah kondisi fat kalian yang mungkin ada di perut ataupun di bagian-bagian yang bikin kalian kelihatan gemuk. Terus dari segi makanan juga jangan pernah lupa untuk mencukupi kebutuhan protein. Ini sebenarnya berlaku kalau kalian pengen diet, pengen turun berat badan, pengen naikin berat badan. Intinya adalah protein sebisa mungkin kalian cukupi di angka 1,6 gram sampai 2 gram per kilogram berat badan kalian. Karena protein itu adalah bahan baku otot kalian. Kalian mungkin nggak sadar ada berapa banyak orang di Indonesia atau bahkan di dunia yang tidurnya itu berantakan. Sebenarnya kalau kita bahas tidur yang berantakan dan kurang bagus, efeknya itu ada sangat banyak sekali. Kemungkinan besar yang paling sering kalian lihat adalah orang-orang yang kurang tidur, itu kalau misalkan mereka begadang, mereka akan makan. Dan kelebihan makan ini yang bikin akhirnya mereka mengalami kenaikan massa lemak. Sebenarnya untuk tidur sendiri yang bagus seperti apa udah gue bahas di video YouTube gue yang lain. Kalian bisa lihat ya video gue terkait jam tidur yang baik itu seperti apa, durasi tidur yang baik seperti apa, dan juga protokol tidur yang baik itu seperti apa. Tapi yang paling kalian harus perhatikan adalah yang gue harus kasih tahu adalah prioritaskan tidur nih ketika memang kalian itu ingin membangun otot. Sebenarnya ya di fase manapun kalian harus prioritasin tidur. Tapi terkadang kita itu nggak sadar progres kita kenapa lambat ya, dan ternyata efeknya itu adalah karena kalian kurang tidur atau tidak memprioritaskan tidur yang baik. Gue mungkin bisa untuk kasih kalian personal experience dimana ketika gue prioritaskan tidur, semua aspek kehidupan gue secara latihan, secara kerjaan itu semuanya meningkat dengan drastis. Sebenarnya harus gak sih kita makan makanan yang balance atau makan makanan yang seimbang secara nutrisi? Atau kita cuma harus peduliin kalori aja, in and out?
Sebenarnya ketika kalian hanya berfokus untuk menaikkan atau menurunkan berat badan aja tanpa memperhatikan kesehatan, menurut gue ya silahkan kalian pikirin aja tentang kalori. Tetapi kita nggak bisa pungkiri bahwa makanan yang balance secara makro dan mikronutrisi ini akan menjadi sangat penting sekali jika kita itu memprioritaskan kesehatan. Namun ternyata nggak cuma kesehatan. Gue pribadi juga ngerasain bahwa ketika gue makan makanan yang lebih balance ya secara makro dan mikronutrisi, kualitas badan gue itu berbeda. Meskipun kalorinya itu sama. Jadi jika misalkan gue dapetin banyak kalori itu dari fat atau dari carbs ya, dan proteinnya itu dijaga nggak terlalu tinggi, dibanding dengan makanan yang lebih tinggi protein dan juga tinggi serat, tinggi vitamin mineral, itu rasanya otot gue itu jauh lebih ngepam, rasanya aktivitas gue juga jadi jauh lebih enak, dan gue feel good about myself. Jadi balance meal ini juga menurut gue one underlook aspect ya, atau aspek yang tidak dilihat oleh teman-teman fitness karena mereka sudah pintar kan, yang penting calories in, calories out. Tapi baik lagi, kalau kalian prioritasin kesehatan, menurut gue nggak ada salahnya kalian untuk lebih memperhatikan balance meal secara makro dan mikronutrisi ini. Contoh simpelnya gimana untuk biar kita itu mempunyai meals yang lebih balance. Pertama, pastiin selalu ada sayur. Karena sayur itu biasa mengandung serat yang tinggi, mengandung vitamin yang tinggi, dan juga secara overall itu sehat untuk kalian. Yang kedua adalah cukupi kebutuhan air dan hidrasi kalian, karena ada banyak banget orang yang masa bodoh sama water intake mereka. Dan akhirnya secara performa mereka turun, secara tidur nggak bisa nyenyak, dan juga secara kesehatan mereka kurang sehat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk seimbangkan juga nih. Proporsikanlah karbohidrat dan lemak kalian. Gue tahu ada banyak banget tipe diet di luar sana, kalau kalian mau cobain silahkan. Jadi dari pengalaman gue, ketika gue makan full karbohidrat atau full lemak gitu ya, itu rasanya kurang dibanding makanan yang ada karbohidrat dan lemaknya. Jadi ya sebisa mungkin aim to be balanced lah, meskipun kita nggak bisa perfect dari hari ke hari. Jadi secara kesimpulan itu adalah 3 hal yang gue pengen kalian tahu kalau kalian adalah seorang skinny fat. Perjalanan kalian itu nggak akan mudah ya, nggak semudah yang kalian bayangkan. Mungkin juga durasinya bisa panjang gitu ya, karena gue pun ngerasain jadi skinny fat. Tapi kalau misalkan kalian konsisten, mungkin 1-2 tahun kalian mungkin bisa untuk lihat hasilnya. Dan teman-teman kalian mungkin aja akan muji kalian, wah udah gila, udah berubah banget gitu ya badannya dibanding yang dulu. Kalau kalian suka sama hal kayak gini, jangan lupa untuk gabung ke Discord Academy Fitness ya, link ada di bio gue gratis. Gue Deonix Senjaya, jangan lupa untuk support gue, subscribe dan like channel ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.